Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal-soal tentang hitung cepat. Aku udah lama banget nih nggak upload video. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku karena aku akan rutin upload video lagi dan masih banyak banget contoh-contoh soal dan tips menarik lainnya seputar CPNS dan kedinasan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke soal yang pertama. Akar dari operasi 2 per 6 pangkat 2 dibagi 1 per 3 pangkat 2 adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mencari akar ya. Kalau akar kita tulis akar dulu gini. 2 per 6 pangkat 2 dibagi 1 per 3 pangkat 2. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita pangkatin dulu 2. Kalau pangkat 2-nya di luar kurung seperti ini, artinya dua-duanya kita kuadratin. Jadi 2 dipangkatin 2 hasilnya 4, 6 dipangkatin 2, 6 kali 6, 36, dibagi 1 pangkat 2, jadi tetap 1, 3 pangkat 2, 9. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akarin lagi. Kalau pembagian, ini harus diubah jadi bentuk perkalian. Nah, tapi yang di belakangnya ini ditukar atau dibalik. Dibalik. Nah, jadi bentuknya 4 per 36. Bentuk pembagiannya jadi perkalian, jadi dikali 9 per 1. Nah, ini tinggal dicoret aja. 4 sama 36-nya bisa kita coret, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 36 dibagi 4, 9. 9 sama 9 bisa kita coret juga, karena atas dan bawah. Jadi sisanya tinggal 1. Jadi sisanya tinggal 1 kali 1, 1 dibagi 1 kali 1, 1. Hasilnya 1. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 20 per 50 dibagi 4 per 100 adalah, kita tulis dulu soalnya menjadi bentuk matematika ya. 20 per 50 dibagi 4 per 100. Ingat ya, kalau bentuk pembagian pecahan harus kita ubah jadi bentuk perkalian. Nah, kalau udah diubah jadi bentuk perkalian, yang bagian belakangnya harus dibalik. Nah, jadi bentuknya 20 per 50 yang depannya tetap. Jadi bentuk perkalian yang belakangnya dibalik jadi 100 per 4. Nah, 100 dibagi 50 bisa kan ya? Nah, 100 dibagi 50 hasilnya 2, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, ini jadi tinggal sisa atasnya aja nih. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya yang B. Soalnya masih mudah banget, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan C sama dengan A plus 2B per AB, berapakah A plus B per C? Nah, langkah pertama kita cari C-nya dulu. Jadi C sama dengan A plus 2B dibagi AB. A-nya 4 ditambah 2 dikali B-nya 3 dibagi A kali B. Jadi 4 kali 3. 4 ditambah 2 kali 3, 6 per 4 kali 3, 12. Jadi ini hasilnya 10 per 12. C-nya udah ketemu, kita masukin ke yang ini yang ditanyanya ya. Jadi A plus B per C itu sama dengan A-nya 4. Ditambah B-nya 3 dibagi C-nya ini tadi 10 per 12. Nah, ini kita jumlahkan 4 plus 3, 7. Kita ubah bentuknya ya pembagian yang ini jadi tandanya gini aja. Nah, dibagi 10 per 12. Gitu ya. Ingat, kalau pembagian pecahan harus diubah jadi bentuk perkalian. Dan yang di belakangnya harus dibalik. Jadi hasilnya 7 dikali 12 per 10. 7 dikali 12 adalah 84 per 10. Nah, sekarang kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran karena isinya belum ada ya. Kalau diubah jadi bentuk pecahan campuran, bilangan berapa yang habis dibagi 10, tapi kurang dari 84. Nah, ini kan berarti 80 ya yang bisa dibagi 10. 80 dibagi 10 hasilnya 8. Sisanya ada 4.
Nah, jadi bisa kita tulis 8-nya di depan, ininya di depan, kemudian sisanya di atas, 4/10-nya di bawah. Nah, gini. Udah ada belum jawabannya? Belum ada ya? Nah, kalau masih belum ada lagi yang bagian ininya, pecahannya kita sederhanakan lagi. Bisa kita bagi 2. Jadi atas bagi 2, bawah bagi 2. Tapi 8-nya tetap. Jadi 8-nya tetap ditulis 8, 4 dibagi 2, 2/10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya 8, 2/5. Yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hasil dari 4 kuadrat ditambah 4 pangkat minus 2 adalah, nah ini sebenarnya soal mudah tapi cukup penjebak. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu 4 kuadrat ditambah 4 pangkat minus 2. Nah, 4 kuadrat teman-teman pasti udah tahu, 4 kali 4 hasilnya 16 ya. Ditambah 4 pangkat minus 2 itu bisa kita ubah jadi seperti ini. Kita ilangin dulu pangkat minusnya. Caranya gimana Kak? Ilangin pangkat minus gini. Pangkat minus itu artinya 1/4 pangkat 2. Nah, jadi gini, kalau A pangkat minus B itu sama dengan 1/A pangkat B gitu. Pangkat minusnya hilang tapi bentuknya jadi pecahan, jadi 1/, gitu. Jadi ini hasilnya 16 ditambah 1/4 kuadrat itu hasilnya 16 juga. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, 16 tambah 1/16. Nah, di sini kan opsinya pecahan campuran semua ya, teman-teman. Nah, kalau mau cari pecahan campuran, ini nggak perlu dioperasikan lagi, nggak perlu dijumlahkan lagi. Tinggal kita buat aja pecahan campurannya seperti ini, 16, 1/16. Jadi, ini akan sama dengan nilainya yang di atas ini. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Akar 4,75 ditambah 1,50 dikurangi akar dari 1 dikurangi 0,19 adalah, nah di sini kita tulis dulu soalnya. Nah, untuk mencari jumlahnya dari desimal seperti ini, caranya gampang banget teman-teman, tinggal kita kelurusin aja komanya. Jadi 4,75 ditambah 1,50. Nah, ini komanya udah lurus, bisa langsung kita jumlah. Ini 5, 12. Komanya tetap lurus ya teman-teman. Nah, di sini 6. 6,25. Berarti hasilnya ini adalah akar dari 6,25. Dikurangi akar dari, sama yang ini juga. Jadi 1 dikurangi 1 itu 1, berapa? 1,00 ya teman-teman. Dikurangi 0,19. Nah, langsung kita kurangi aja. Jadi di sini hasilnya 81 ya. Komanya tetap ikut turun. Di sini 0, 0,81. Nah, untuk nyari akarnya gimana, Kak? Akar dari 625 itu berapa? Akar dari 81 itu berapa? Nah, kalian harus ngapalin sih, teman-teman. Nah, kalau misalnya akar dari 625 aku bisa menjelaskan, tapi nanti mungkin di video terpisah, jadi jangan lupa ditonton videonya. Kita lanjut dulu aja. Akar dari, kita nggak usah pakai koma dulu lihatnya. Akar dari 625, ilangin dulu komanya. Akar dari 625 itu adalah 25 ya. Nah, sekarang lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Nah, kalau dia dalam bentuk akar, di sini jumlah angka di belakang koma itu dibagi 2 lagi. Nah, jadinya ada 1. Jadi cuma ada 1 angka di belakang koma. Yang tadinya ada 2 angka di belakang koma, karena dibagi 2, jadi cuma ada 1 angka di belakang koma. Dikurangi 0,81 juga sama. 81 itu akar dari 9 ya. Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, jadi dibagi 2 sama dengan 1. Jadi hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi selalu dibagi 2, teman-teman. Nah, di sini 2,5 dikurangi 0,9. Sama caranya kayak tadi, jadi 2,5 kurangi 0,9, komanya yang dilurusin. 25, di sini jadi 6, di sini jadi 1 ya. Komanya ikut lurus. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 1,6. Jawabannya yang E. Cukup mudah, tapi untuk mencari akarnya berapa, hasilnya nanti aku akan buatkan video terpisah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 2,56 dibagi 0,80. 2,56 dibagi 0,80. Nah, ini sebenarnya ada 2 cara. Aku akan menjelaskan kedua caranya tersebut. Cara yang pertama itu seperti ini. Ini cara yang pertama. Jadi ini kita buat ke pecahan biasa.
Caranya gimana? Kita tulis dulu angkanya semuanya 256 pernya berapa? Ada 2 angka di belakang koma ini, berarti per 100. Dibagi 0,80, berarti kita tulis angkanya 80, dibagi ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti dibagi 100. Tapi ini bisa dicoret ya. 01 coret 01 coret, berarti kita hapus aja, nggak masalah. Nah, sekarang kalau pembagian harus kita ubah jadi bentuk perkalian. Dan yang di belakangnya harus dibalik. Jadinya 256 dibagi 100 dikali dibalik jadi 10/8. Nolnya coret 1, nolnya coret 1. Atas dan bawah boleh dicoret. Nah, terus tinggal kita cari 256 dibagi 8. 3, 24, 16, 2. 32 ya. Jadi di sini 256 dibagi 8, di sini 32, 8 bagi 8, 1. Tinggal kita tulis saja hasilnya 32 per 10 kali 1, 10. Atau kalau bentuk desimal jadi 3,2. Jawabannya yang C. Nah, cara yang kedua, ini kalau misalnya kalian udah lebih ahli dalam desimal, kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu pembagian langsung. Nah, pembagian langsung gimana, Kak? Kita tulis lagi 2,56 dibagi 0,80. Nah, ini karena ada 2 angka di belakang koma, yang ini juga ada 2 angka di belakang koma, berarti kita bisa samaratakan. Kedua belah ruasnya kita kali 100 aja. Nah, yang sebelah sini kita kali 100, yang sebelah kanan juga kita kali 100. Jadinya 256 dibagi 80. Sama aja kan? Jadi 256 dibagi 80 hasilnya juga sama, pasti 3,2. Gitu. Jadi hasilnya sama. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bilangan berikut yang terkecil adalah, nah ini karena masih bahas tentang pecahan, jadi aku akan bahas sedikit tentang pecahan. Jadi di sini misalnya ada pecahan A per B. A ini disebut dengan pembilang. Sementara yang B ini disebut dengan penyebut. Nah, untuk pembilang, semakin besar pembilangnya, maka nilainya juga akan semakin besar. Berarti semakin kecil pembilangnya, maka nilainya juga akan semakin kecil. Nah, ini berkebalikan dengan penyebut. Kalau penyebutnya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Kalau penyebutnya kecil, nilainya besar. Nah, di sini yang ditanya adalah yang terkecil nilainya. Nah, kalau mau cari yang terkecil, berarti carilah yang nilai pembilangnya kecil, penyebutnya besar. Kita lihat dari yang A, 1/5. Oke, 1/5 kita jadikan patokan ya. Yang B, 1/5 akar 5. Nah, sekarang satunya kan udah sama ya yang di atasnya. Jadi satunya ini udah sama, kita lihat aja mana penyebut yang lebih besar. Kalau penyebutnya lebih besar, pasti dia akan lebih kecil nilainya. Tetap 1/5 dikali. Akar 5 ini kan 2, sekian ya. Akar 5 ini kan 2, sekian. Kita nggak tahu tepatnya berapa, nggak usah dicari tepatnya nggak apa-apa. Jadi di sini 1/5 kali 2 aja udah 1/10, sekian. Artinya, yang ini penyebutnya lebih besar kan? Mana penyebutnya lebih besar? Yang B. Karena 1/10, artinya ini nilainya lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat yang C, 1/akar 5. Akar 5 tadi kan 2, sekian, jadi 1/2, sekian. Nah, ini penyebutnya malah lebih kecil. Kalau penyebutnya lebih kecil, berarti nilainya besar.
Yang D, akar 5. Nah, akar 5 malah lebih besar lagi, karena hasilnya pasti 2, sekian, jadi nggak mungkin 1/per. Yang ini juga malah besar. Yang E, akar dari 5/5 itu kan 1, berarti 1. Nah, ini juga masih lebih besar. Jadi yang paling kecil yang mana? Yang B. Kenapa yang B? Karena penyebutnya di sini besar. Nah, ingat, penyebutnya makin besar, nilainya akan semakin kecil. Jadi jawabannya yang B. Oke, itu tadi contoh-contoh soal dan pembahasan soal hitungan cepat dari aku. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian untuk belajar dan semoga cita-cita kalian menjadi ASN akan segera tercapai ya. Amin. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan seputar CPNS dan kedinasan. Mau nanya soal juga boleh, sebisa mungkin akan aku jawab. Jangan lupa di-subscribe juga channel YouTube ini karena aku masih banyak banget soal-soal lainnya sebagai persiapan kalian untuk tes kedinasan dan CPNS. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.